Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan kesehatan pada ibu hamil. Minggu lalu kita sudah mempelajari format pengkajiannya seperti apa, mendiagnosa pasien seperti apa, dan kita sudah melatih juga untuk menulis apakah pelaksanaannya bagaimana dan evaluasi terhadap pasiennya bagaimana. Tetapi kali ini kita bentuknya praktek ya. Jadi kita seakan-akan mengobrol dengan pasien dan memberikan pendidikan kesehatannya langsung dengan pasien. Oke, kita mulai ya untuk pemberian pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Oh ya, sebelumnya jangan lupa jika kita memberikan Pankes pada ibu hamil, usahakan kita dengan pasien itu berhadapan atau kita menyamping, pasiennya ada di samping kita atau di hadapan kita ya, usahakan seperti itu. Nah, selain itu juga usahakan juga kita menggunakan bahasa yang awam untuk mereka. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa medis yang pasiennya nanti nggak akan paham ya. Yang pertama yang harus kita sampaikan tentunya adalah kondisi saat pemeriksaan hari ini. Jadi misalnya gini, Ibu, untuk pemeriksaan hari ini, saat ini keadaan ibu dan bayi dalam kondisi normal ya. Ibu tensinya normal, kondisi bayi juga normal, baik itu posisi kepalanya di bawah, jantung bayinya juga normal. Seperti itu. Jadi sampaikan saat ini. Jangan bilang, Ibu keadaannya normal-normal aja ya hari ini. Kenapa ibu bilang pakai saat ini? Karena kita nggak tahu pulang dari klinik kita nggak tahu, mungkin dia kenapa-napa tiba-tiba, nah itu kita nggak tahu juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan itu adalah keluhan yang dirasakan pasien. Misal pasiennya mengeluh mual muntah. Mual muntah adalah kan hal yang normal dalam keadaan ibu hamil karena ada kenaikan hormon kan, perubahan hormon. Tetapi kalau mual muntah yang berlebihan itu termasuk ke dalam tanda bahaya trimester pertama ya. Tapi kalau untuk mual muntah yang normal ya biasanya dia hanya mual-mual, muntah sedikit, bukan berarti mual yang muntah termasuk cairan pun muntah itu adalah termasuk tidak normal ya. Kita bisa sampaikan Pankesnya kepada ibu hamil misalnya begini. Ibu, keadaan mual muntah pada saat hamil muda itu memang kondisi yang normal ya. Tetapi ibu harus perhatikan jika nanti ada mual muntah yang berlebihan sampai air minum pun tidak bisa ibu minum atau ibu telan, itu adalah suatu hal yang berbahaya. Untuk mengatasinya ibu bisa dengan makan sedikit-sedikit tapi sering, atau ibu makan dengan porsi kecil tapi sering juga. Misal ibu pagi makan satu centong nasi kecil, nanti jam 10 ibu bisa makan lagi. Dan berikutnya, kalau misalnya ibu tidak bisa makan nasi sedikit pun, ibu bisa ganti dengan roti, terus bisa ganti dengan biskuit atau apapun yang memang tetap sumber vitamin gizi untuk ibu hamilnya tetap terpenuhi ya. Selain itu, untuk mengatasi mual muntah, ibu bisa minum dengan air hangat atau misalnya air jahe kalau misalnya ibu mau, itu tidak apa-apa ya. Selain itu juga usahakan makan makanan yang tidak mengandung lemak banyak ya, atau mengandung aroma yang sedikit tajam sehingga memicu untuk mual ya Bu. Misalnya terlalu banyak gorengan atau durian atau pedas atau asam. Nah, itu juga harus dihindari. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dihindari akan lebih baik untuk mengatasi mual muntahnya. Oke. Nah, seperti itu misalnya contoh untuk mengatasi mual muntah contohnya. Tadi yang kedua adalah sesuai dengan keluhan pasien. Yang ketiga, misalnya pada saat pemeriksaan fisik kita menemukan keluhan pemeriksaan pasien ternyata dia ada gigi yang berlubang misalnya. Kita anjurkan juga sama pasien, kasih tahu lagi,
oh Bu, Ibu giginya ada yang berlubang, Ibu harus meningkatkan gizi kalsium, tinggi kalsiumnya, atau kalau memang sakit giginya parah, ibunya suruh konsul ke dokter gigi. Contoh. Atau misal hasil pemeriksaan kita, hasil laboratorium, misalnya kita cek darah nih, ternyata dia HB-nya rendah, artinya dia anemia. Nah, selain anemia berarti kita harus ngasih tahu juga ke pasiennya. Kalau anemia pasti berhubungan juga dengan gizi. Bu, Ibu kasih contoh ya. Bu, HB ibu atau ibaratnya kadar darah ibu, kadar di dalam darah ibu, hasil laboratorium ibu itu agak sedikit rendah, artinya kurang dari normal. Ibu kalau misalnya tidak diobati atau tidak dicegah dari sekarang akan menyebabkan perdarahan pada saat persalinan, ya. Jadi saya sarankan ibu untuk banyak makan makanan yang mengandung zat besi, ya. Misalnya apa Bu? Sayuran hijau, daging merah, ya, terutamanya di sayuran hijau dan daging merah. Tentunya yang lain pun bervitamin, tapi kadar yang paling tinggi adalah di sayuran hijau dan daging merah, ya. Udah seperti itu. Misalnya tadi keluhan pasien sudah, hasil pemeriksaan sudah. Yang ketiga, jika misalnya usia kehamilannya dia di usia 7 bulan, ya, atau 7 bulan ke atas gitu kan, dia udah mulai boleh yang namanya senam hamil. Kita bisa menganjurkan, Bu, Ibu boleh melakukan senam hamil, ya. Nanti Ibu boleh diajarkan oleh kita sendiri sebagai perawat, atau kita mau menganjurkan pasien dengan YouTube kan, karena banyak ya sekarang untuk melakukan senam hamil, ataupun pasien suruh baca juga ada bukunya untuk tentang senam hamil ini, ya. Nah, yang berikutnya selain senam hamil, kalau misalnya dia mendekati persalinan, usianya misalnya 37 minggu ke atas, artinya dia sudah boleh bersalin, udah boleh lahir. Kita ingatkan juga, Ibu sebentar lagi akan melahirkan. Ibu sudah ada persiapan belum? Persiapan tempat, penolongnya siapa, pakaian yang nanti harus dibawa apa, ya. Itu juga disampaikan kepada pasiennya. Dan kita juga kasih tahu tanda-tanda mau lahirnya seperti apa. Ibu nanti kalau usia kehamilannya udah segini, 37 minggu, Ibu harus udah tahu nih tanda-tandanya. Tanda lahir misalnya udah mules yang sangat hebat, ada keluar flek-flek darah. Nah, di usia 37 minggu keluar flek-flek darah itu normal, ya. Beda dengan usia kehamilan di bawah 37 minggu, itu tentunya yang nggak normal, ya. Itu termasuk tanda bahaya nantinya. Nah, selain itu kita juga bisa sampaikan tentang gizi pasien. Jika pasiennya memang kurang gizi, ya, misalnya berat badannya tidak naik gitu kan, kita periksa terus fundus uteri atau pembesaran perutnya tidak sesuai, dia harusnya 8 bulan kok dipegang kayak 6 bulan, ada sesuatu kan berarti, ya. Bisa kemungkinan karena faktor gizinya. Tapi kalau faktor gizi ibu hamilnya sudah baik, ya tidak perlu kita menjelaskan lagi, karena artinya dia pasiennya sudah paham, ya. Oke, selain itu kita jelaskan juga tentang tanda bahaya pada ibu hamil. Tanda bahaya pada ibu hamil tolong disesuaikan dengan trimester. Tadi misalnya trimester pertama, ya, bisa saja apa? Mual muntah yang berlebihan, ya kan? Itu kita sampaikan. Terus ada perdarahan yang hebat atau banyak gitu kan, artinya dia kemungkinan besar keguguran. Terus selain itu ada misalnya kepala pusing yang hebat. Nah, takutnya pas tensi tinggi, pusing yang sakit kepala yang hebat seperti itu juga berbahaya. Atau pandangan kabur, itu juga berbahaya. Dan berikutnya pun sama, trimester 2 ataupun trimester 3 harus disesuaikan dengan trimesternya, ya, untuk pengucapan tanda bahaya ini. Nah, kalian nanti lihat lagi di bukunya tanda bahaya itu apa saja, ya, termasuk gerakan janin dan semuanya kita juga sampaikan. Tapi kan kita nggak mungkin juga menyampaikan gerakan janin pada usia kehamilan di bawah 14 minggu gitu, di bawah 16 minggu, karena biasanya belum terdengar gitu kan. Jadi ibu bilang sesuaikan, ya. Selain pemberian tanda bahaya, kita sampaikan kalau misalnya kita ingin memberikan obat,
di luar vitamin itu boleh ya, tetapi yang harus sesuai standarnya. Yang standarnya kita kan memberikan vitamin ibu hamil, yaitu vitamin zat besi dan vitamin kalsium, karena tetap saja walaupun dia makannya bagus tetap harus didoping dengan vitamin zat besi ya. Pelajarannya sesuai dengan yang kemarin ibu sampaikan ya. Nah selain itu setelah pemberian obat, kalau misalnya contohnya nih, kalau di luar obat yang vitamin zat besi dan kalsium, kalian misalnya bisa memberikan B6. B6 biasanya untuk mual muntah, itu kita bisa berikan ya. Kalau misalnya tidak ada B6, boleh antasid pun boleh ya. Antasid yang rendah sekali, tidak ada tambahan yang lainnya, itu boleh ya. Itu boleh disampaikan sama ibu hamilnya. Atau pemberian vitamin C juga boleh, karena dia akan bagus untuk penyerapan zat besinya ya. Nah setelah pemberian obat, kita sampaikan juga kunjungan ulang ibu, misalnya ya, ini kehamilannya trimester 3, jadi ibu harus kembali berkunjung untuk diperiksa setiap seminggu sekali. Jadi ibunya dijadwalkan tuh seminggu sekali. Minggu depan berarti ibu jadwal kontrol lagi ya. Nah, untuk jadwal-jadwal kontrol ibu juga sudah sampaikan di materi sebelumnya ya. Yang minimalnya kan 4 kali kunjungan, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau yang tiap bulan tidak apa-apa juga, nggak masalah. Yang penting disesuaikan dengan usia kehamilan juga ya. Nah, setelah pemberian pemberitahuan kunjungan, tentunya nanti kita terakhirnya akan mendokumentasikan hasil kita untuk memberikan penkes dan pemeriksaan fisik ya. Nah jangan lupa juga setelah kita memberikan penkes, evaluasi pasiennya. Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Ibu sudah paham? Ibu ingat nanti jadwalnya kapan untuk kontrol lagi? Nah itu kalian tanya kembali. Misalnya, ibu tadi ingat nggak? Tadi supaya nggak mual muntah caranya gimana? Nah, biarkan pasiennya ngomong. Kalau pasiennya ngomongnya masih belum lancar, artinya dia masih belum paham. Kita bisa mengulangi apa yang kita sarankan kepada pasien sesuai dengan keluhan. Oke? Nah, setelah itu ya sudah, kita anjurkan pasiennya untuk pulang. Ya, itu pemberian penkes terhadap ibu hamil. Tentunya kalian harus pelajari dulu teorinya, karena kita akan mendiagnosa pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan kita ya. Kalau kita teorinya tidak hafal, kita juga tidak bisa mendiagnosa dengan baik ini normal atau tidak ya. Kalau kita salah mendiagnosa, artinya kita juga salah memberikan penkes terhadap pasien. Oke, silahkan dipelajari kembali cara pemberian penkesnya. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.